Kita lanjutkan. Dalam teori bisnis kita sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Pertama, kita bisa mengutip dalam satu ayat yang disebutkan dalam Al-Quran. Salah satunya apa istilahnya? Yuk kita berdagang, kata Allah juga. Cuma kalau bisa hindari riba, itu satu. Itu banyak terpampang di dalam pasar Martapura. Gitu. Apa ayatnya? Ahallallahu bai'ah wa harrama riba, kata Allah. Saya halalkan jual beli atau berbisnis, tapi hindari riba. Apa artinya? Dalam semua bidang bisnis ini kita bisa memakai teori atau metode, akan tetapi bagian dari teori itu hanya 20% saja. Yang 80% yaitu ridhanya Allah atau keberkahan yang langsung dari Allah. Kenapa aturan itu ada? Biar manusia ini cara belajar berbisnisnya ini mengikuti aturan yang sudah diatur dalam Al-Quran. Itu bagian pertama, kita sebelum lari ke SOP. Nah, saya sudah ada bagian dari rancangan atau sistem yang disebut standar operasional prosedur, yang mana di sini ada definisi. Nanti kalian bisa membaca secara langsung di HP masing-masing. Saya akan kirimkan kayak dulu yang purpose baru nih. Di grup lah, kita kirimkan di grup. Terus silakan di download dulu sambil, karena kita nggak pakai layar, nggak pakai apa, jadi memegang HP masing-masing. Nah, di sini pada prinsipnya kita ingin menguatkan atau menekankan kembali tujuan-tujuan atau visi-misi yang sudah direncanakan dari awal. Bagian daripada rencana ini sudah tertuang di dalam beberapa pasal, di dalam beberapa poin di ini. Salah satunya dari pasal 8 sampai pasal 12 kita bisa lihat, atau pasal 9 yaitu kewajiban melaksanakan tugas dulu. Dari bagian tugas, kenapa saya lengkap, nanti kalian bisa baca sendiri kalau masalah yang tidak tidak terlalu urgent gitu kan. Di pasal 9 kami tuangkan setiap karyawan wajib memahami hak dan kewajiban yang tertera di dalam SOP yang telah disediakan atau yang telah disahkan. Artinya apa? Tujuan dibukanya kembali SOP ini untuk menguatkan menekankan bagaimana aturan tata tertib itu dipakai kembali. Artinya tidak ada salah satu dari antara kita sebagai pelaku usaha di MC Komputer yang melanggar dari aturan-aturan yang ada. Ya kalau bisa, lebih-lebih kita walaupun tim kecil, ini bagian dari usaha kecil, tapi sistem mau pakai sistem yang besar. Dan itu kan. Beda dengan usaha besar yang tidak pakai sistem, mana pakai sistem yang kecil. Kita kalau perlu usaha kecil ini pakai sistem yang besar, kenapa? Tujuannya biar sampai ke besar. Gitu kan. Untuk mencerdaskan kita juga di dalam usaha untuk yang berkesinambungan. Di situ di pasal 9 perlu diulang. Maka tapi setiap karyawan wajib memahami dan melakukan pekerjaan sesuai SOP masing-masing. Nanti kita atur. Yang mana dalam hal ini mungkin bagian-bagiannya terpenting nanti sudah ada juga. Bagian teknisi, bagian marketing, dan juga bagian baik MC1 ataupun MC2 di sana. Oh ya, Supri,
yang lainnya di dalamnya, aturan di dalam. Terus yang bagian kiri, setiap karyawan wajib mentaati aturan yang berlaku. Artinya tidak bisa kita serta-merta memakai aturan sendiri. Satu contoh misalnya, kalau kemarin kan ibaratnya kita mau datang jam berapa, mau pulang jam berapa atau jam berapa kita tidak mau itu. Nah kita mulai sekarang diusahakan yuk kita belajar untuk tepat pada waktu yang pas seperti itu ya, sekurang-kurangnya kita latihan disiplin. Kemudian yang kedua, setiap karyawan wajib meningkatkan kemampuan. Ini kenapa? Yang bagian marketing, artinya tidak hanya cukup di situ-situ saja. Taruhlah strategi untuk bulan ini, hari ini, itu berbeda dengan bulan depan. Marketing itu saja ibaratnya, kalau pada bulan ini, musim di Martapura atau Banjarbaru ini ada musim durian, otomatis yang punya duit banyak itu ahli durian. Dia juga punya anak mau kuliah, mau sekolah, mau. Nah, bagaimana kita untuk masuk ke situ? Maka iklan salah satunya sasaran awal itu tidak sebut ya. Yang mana FB ini grup-grup kita harus masuk ke kampung-kampung. Mana kira-kira grup yang disukai orang-orang ahli durian, petani dan segala macamnya. Contoh jual beli sepeda motor, jual beli laptop, jual beli apa itu grup di FB itu yang biasanya peminatnya itu banyak orang-orang yang aman dan sebagainya. Tapi kalau untuk di kota biasanya ada beberapa sosial media seperti Instagram, seperti Twitter. Instagram kalau untuk kalangan kota biasanya. Nah, sasaran FB ini biasanya kebanyakan tembusnya ke kampung. Nah, artinya kenapa saya harus mempelajari marketing ini? Peningkatan marketing tidak hanya bertahan di tempat yang itu aja. Artinya kalau kemarin kita jualnya kepada pedagang sayur, belum tentu minggu depan untuk pedagang sayur juga sasaran kita. Mungkin orang pegawai negeri atau petani atau yang lainnya. Nah, yang mana kita harus memikirkan mana untuk melindungi sasaran kita. Ini tugas inti bagian marketing ya. Nah, ini tugas kondisi juga bagian daripada memikirkan masalah pengembangan atau meningkatkan kemampuan dan pengetahuan sesuai dengan tugas masing-masing. Juga yang poin berikutnya, setiap karyawan wajib memberikan kontribusi dan loyalitas kerja yang tinggi kepada toko dan perusahaan. Artinya apa? Di dalam satu lingkup toko ini, satu yang juga saya tekankan ada di dalam pasal berikutnya nanti, kerja tim itu penting. Kerja tim itu penting. Bagian dari apa ya? Arah ke kontribusi. Karena ketika kita berpecah tidak satu tim, maka otomatis nanti cara kerja kita ini mengukur dari kemampuan kita saja. Nggak ada yang kritik, nggak ada yang nonton, nggak ada yang membantu memikirkan gitu kan. Jadi gunanya bagaimana kita untuk meningkatkan kemampuan dan kontribusi loyalitas yang tinggi kepada perusahaan. Artinya apa? Kalau kita ini taruhlah sekarang berharap keuntungan daripada MC. Yuk MC ini cukup. MC ini jadikan akar biar kita bisa memetik buahnya. Karena kalau akarnya kita pupuk dengan kontribusi karya masing-masing, kita cuma semua bisa memetik buahnya masing-masing. Ya coba bayangkan, kalau akarnya kering, lalu pohonnya tumbang, kita bisa nggak kira-kira memetik buahnya? Tidak bisa. Nah di situ bagian daripada kewajiban kita juga untuk memikirkan jangan sampai terjadi istilah kayak lah. Terus kemudian poin berikutnya, setiap karyawan wajib membantu marketing baik offline maupun online apabila tidak ada pekerjaan yang harus diselesaikan, termasuk dari teknisi, termasuk dari admin juga. Artinya ketika ada waktu kosong, waktu luang, bantulah marketing. Artinya membantu marketing itu tadi bagian daripada kontribusi kalian juga, walaupun punya nama masing-masing nanti. Oh yang jual nih Jepang nih, menurut sekian enak nih yang jual nih, umpamanya kan. Di situ kan ada data.
Walaupun nantinya bakal ada reward lah atau apa dan segala macamnya gitu kan. Tapi istilahnya itu membantu marketing, artinya tidak membiasakan diri kita tidak diam saja. Kalau selesai istighfar misalnya, kayak Rohim selesai memperbaiki mainboard, bisa lah posting juga, apalah misalnya. Itu bagian dari kerjasama kita. Tapi tentunya tidak menghilangkan kewajiban ya pokoknya. Kewajiban pokoknya selesaikan dulu baru bisa membantu. Kemudian poin berikutnya setiap karyawan ini nanti akan diadakan lah seragamnya semuanya dan bertolak pada jam kerja. Nah, ini nanti diwajibkan kalau sudah ada jangan sampai tidak dipakai. Yang depan juga nanti dan depan belum dibisikkan memang Asus. Iya. Enggak nanti kan. Ya gitu. Artinya apa? Artinya nanti kita mengadakan dari ukuran masing-masing kalian ini biar dipasti dulu, kan? Sehingga aura toko itu nanti ada perbedaan mana karyawan mana pengunjung. Jadi upaya ini nggak ada beda pengunjung di mana, gitu kan? Jadi kalau Irfan ada di dua toko itu dikira pengunjung sudah. Gitu, ya. Jadi nggak bisa ditanya sama orang karena dikira orang dulu dia apa gitu ya. Ini seragamnya ya. Oke, terus poin berikutnya sampai ke halal. Setiap karyawan wajib masuk pada jam yang sudah ditentukan. Jamnya sudah saya buat. Dan jam yang saya tentukan sekarang ini ditarik maju ke depan. Jam 8. Ini nanti juga perlu musyawarah. Kalau ada yang keberatan, saya majukan ke jam 8 mau jam 9 saja, kita bisa musyawarahkan ini. Tapi saya tuliskan ini dari jam 8 yang dia sampai jam 9 malam, artinya ya itu full time. Itu betul. Tetapi istirahatnya juga dikerjakan. Yang aktif. Nah ini juga untuk waktu ini bisa kita musyawarahkan bersama nanti baiknya. Yang nyaman sama kita semua. Cuman tentunya kalau masalah tepat waktu dalam datanya wajib. Artinya wajib pas. Nah, kalau di awal sedikit ya nggak apa-apa. Kemudian berikutnya setiap karyawan wajib membersihkan atau menyapu semuanya tidak bersih. Di awal datang, misalnya kita lakukan dulu 10 menit, 15 menit dan menyapu. Artinya tidak apa ya? Tidak, oh situ aja, atau sini aja, kita nggak ada aja. Kemudian setiap karyawan wajib bersihkan terasa menggunakan oke itu sudah kalian lakukan walaupun secara kasat mata saya seringkali melihat itu bagian dari kerja bakti kita di situ nanti bersama-sama lah gitu. Juga kemudian setiap karyawan wajib meletakkan HP pribadi di tempat yang telah disediakan selama jam kerja. Kecuali ada dua, yaitu bagian marketing sama bagian customer service-nya. Jadi untuk yang lain usahakan HP taruh dulu selama jam kerja. Artinya ini ada pengecualian juga Pak. Kecuali ada kepentingan yang memang urgent keluarga, suami, kalau kayak harian misalnya kan boleh akan tapi tidak bermain-main di HP lah seperti itu bahasanya. Kecuali CS-nya kayak Dina nanti college dan segala macam itu memang kerjanya melalui online. Juga kemudian yang ini setiap karyawan wajib presensi jam datang dan jam pulang dengan proses. Ini sebenarnya diterapkan hanya jam datang saja kemarin. Dan sekarang kita berbeda. Jam datangnya 2, jam pulang. Kalian bisa uang sudah digeret, tidak apa-apa. Yang penting masuk ke kami. Artinya mungkin pikiran saya ingin menemukan HP ini misalnya kan. Tidak juga. Tidak juga, artinya boleh kalian jalan lakukan itu. Nah ini lagi poin berikutnya yang harus kita adakan lagi. Setiap karyawan wajib mengisi buku kerja harian. Yang mana buku itu tujuannya, seperti yang saya bicarakan kemarin, tujuan utamanya untuk kontrol kita.
semuanya. Kenapa sih kegiatan? Bukan semata-mata ingin mendekati kalian dalam bekerja, bukan hanya ingin mengetahui hasil kalian dalam bekerja, tapi untuk sebagai peminat bahwa kalian punya PR yang tidak diselesaikan kemarin harus diselesaikan hari ini, maka dengan data itu kalian bisa kalian paham nggak? Jadi dengan anda taruhlah Irfan nih install, oh ini belum selesai, untuk yang nomor sekian, ini selesai. Nah, yang duluan masuk yang belum dia apain maka sekian. Kan ada nih yang masih aktif gitu. Nah, disitu kalau ada data, Irfan, antrian itu tidak akan kembali-balik. Yang duluan didahulukan, yang belakang, belakang. Yang kemarin belum diselesaikan, apa istilahnya, lanjutkan. Tentunya ini ada korelasi dengan customer service yang bagaimana ketika ada beban atau masalah dari service yang belum selesai ini, masalahnya apa, konfirmasi langsung ke orangnya melalui CS gitu kan. Dan jangan sampai kayak kemarin kejadian-kejadian yang mana orang datang komplain menanyakan barang yang di servis belum selesai tapi orangnya sudah sampai toko. Nah ini bagian dari Odes sebagai yang juga waktu penerimaan awal barang, siapapun yang di depan, baik Irfan dan siapapun, itu tanyakan dengan jelas dulu, diperlukan segera atau ini biasa, kebutuhan biasa, dan masalahnya berat atau tidak. Ini paling kritis dulu. Jangan langsung mas bisa diambil nanti. Oh bisa, jangan langsung gitu. Karena kadang-kadang nih, Irfan malah kendala, kadang drivernya nggak dapat, awalnya lah ininya. Dan tiba-tiba orang sudah datang. Nah, kayak apa? Nanti saya ajarkan cara bicara. Insya Allah Pak, kalau kami tak usahakan ya, kalau yang dulu. Tapi kalau standarnya itu biasa. Cuma kadang-kadang ini ada kendala ABC bisa saya ini. Nah, kalau dilatih seperti itu, orang pasti nanti. Nah, di telepon setelah nggak selesai, kan waktu yang kita jadi selesai sore, kita selesai telepon. Nah, nantinya kalau sudah biasa nanti. Kalau belum selesai kita mau bersabar, sampai besok. Karena kondisi masalahnya begini-begini. Kalau dilayani seperti ini, siapapun pelanggannya pasti merasa senang, puas. Beda dengan orang dua kali datang, tiga kali datang, marah-marah, matanya apa yang beberapa hari di sini, nah itu jangan sampai dibiarkan terjadi. Itu bagian daripada kewajiban kita yang harus diperhatikan. Tidak akan bisa buat kalian lah. Poin yang ke tiga. Nah itu. Lalu kemudian setiap karyawan tidak diperbolehkan melakukan kegiatan pada jam operasional lain, seperti pada sendiri dan lain-lain gitu. Tidur. Nah, kita istirahat, waktu istirahat boleh, tapi langsung permisi kita tidur. Main HP, nonton film, YouTube dan lain-lain itu perhatikan. Jangan digunakan di saat jam kerja. Kita kalau waktu istirahat, misalnya kayak kami bukan itu istirahat dulu, saya istirahat dulu, silakan, jelas dah. Walaupun istirahatnya di toko, di mana enggak, terserah dulu. Tapi ketika jam 9 sampai jam 12 itu waktu istirahat, fokus dulu sama tugas yang belum diselesaikan kemarin. Kalau ada tugas, tanya ke admin misalnya, yang mana ini yang nanti saya sudah selesai tugas kami. Mungkin ada barang tunggu yang mau diredikan. Mungkin ada punya servis yang belum terselesaikan, punya pelanggan. Ini artinya komunikasi itu ada. Yang penting jangan biarkan otak kita dan tangan kita ini berdiam tanpa ada pemikiran kontribusi terhadap manusia itu sendiri. Lalu poin berikutnya, setiap karyawan wajib lapor kepada atas ini jika ada keperluan yang lain. Nah ini ya sudah kalian sudah biasa, biasa ngomong, biasa cuma ditekankan lagi jadi ya dijadikan sebuah aturan, yang sebenarnya itu bukan untuk apa ya, tapi untuk tidak membingungkan teman yang tinggal. Taruhlah misalnya Rahim mau masjid misalnya, kan lagi ingat ini baru selesai mau masjid,
Nah kalau nggak ketemu-ketemunya pas ada orang datang yang mau ngambil yang sebelumnya ini kan bingung sebenarnya. Nah tapi kalau panik dulu, sedangkan saya mesti dulu. Nanti kalau ada yang beli ini bila sudah selesai dia yang sekian. Oh. Jadi nggak bingung temen yang ditinggal tuh. Karena kadang-kadang orang istirahat ini tidak seperti yang kita rencanakan. Kadang mau istirahatnya 20 menit atau setengah jam, tiba-tiba dibuat sampai 2 jam. Ada orang yang seperti itu. Yang lain melengak-lengok di toko yang dimarahin orang karena nunggu orang yang tidur gitu ya. Ada kemudian kendaraan kadang ada masalah di jalan. Nanti ada mogok atau apa dan segala macamnya. Itu juga ada lagi semua. Jadi agar mudahnya kita harus bilang dulu sama-sama yang punya ahli di situ gitu kan. Nah, seperti itu. Juga berikutnya ini kita mau dilatih untuk beramal. Kalian ini biar punya kebiasaan pahala. Kalau istilahnya ini diterapkan yang SD, maka kalian harus bersiap-siap punya pahala. Setiap kalian boleh izin bulan masuk, ini kan, 3 kali dalam 1 bulan. Tidak lebih dari, jadi telat lah, melalui lapor melalui dasar. Selebihnya gaji diperlambat, sesuai kelembatan karyawan. Jika tanpa konfirmasi maka wajib membayar denda pada seluruhnya 2.000 rupiah untuk kotak amal. Kotak amal itu nanti ada buat yatim piatu sama. Tapi ini buat amal kalian sendiri. Makanya kalian pikirkan kalau mau beramal ya telah dulu. Amal maksudnya adalah benar. Nah ini ya artinya sekedar latihan kita bagaimana untuk kita bisa membuat itu ya. Atusan ibu. Juga kemudian selanjutnya karyawan yang akan istirahat lagi foto, itu juga seperti tadi, seperti pasal yang sebelumnya. Setiap karyawan bagi membersihkan dan merapikan meja kerja masing-masing sebelum pulang. Itu kewajiban kalian. Khususnya saran saya buat teknisi, Rohim, Agita, dan juga teknisi yang lain, Irfan juga, sebelum pulang, simboli dulu alat kalian masing-masing. Yang artinya besoknya tidak kebingungan mencari. Tidak kebingungan kehilangan OP, kehilangan apa dan segala macamnya. Jadi sebelum pulang simboli dulu, rapikan dulu, gitu kan. Nah itu enak besoknya. Lalu yang kemudian setiap divisi karyawan lagi mengikuti pada evaluasi mingguan nih pasti diadakan kan setiap minggu nanti di hari apa misalnya evaluasi mingguan di sini kan atau di toko nanti namanya nah kita bisa taruhkan seperti itu. Nah bagian dari itu tadi semuanya yang meliputi masalah apa ya latihan buat diri kita sendiri bagaimana sportivitas ini harus kita bangun. Karena dari kemarin kita biarkan seadanya. Walaupun kalian memang ya tetap memakai aturan yang sudah ada seperti itu, tapi sebagian yang lain mungkin seadanya. Nah dari sekarang, yuk hari Senin ini kita mulai penerapan ini. Dan untuk pasal 10 nanti kalian bisa baca sendiri selanjutnya. Saya hanya poin-poin pentingnya saja untuk mengingatkan kalian. Tapi yang penting ini semua harus kalian pahami. Dengan apa tujuan kita ini? Kalau bisa kita mau membuka cabang di beberapa tempat lagi kalau bisa. Tentunya sistem yang di pusat ini dilakukan. Yang satu juga kedua kalau kedua tapi karena cuma 2 orang jadi kalau salah ketahuan pasti antara saya dengan ini dengan Jupri kalau ada salah gitu nah, untuk di sini yang satu ini maka ayo kita bangun biar kita bisa melengkapi perkembangan yang kita rencanakan dan kemudian ini ada rencana untuk tapi ini hubungannya erat juga sama bagian yang lainnya kerja walaupun ini juga bagian ini
Apa rencananya ke depan? Dari sini sampai ke hulu sungai. Kalau bisa anak-anak magang itu cetak untuk menjadi orang pintar. Tujuannya apa? Pertama ya buat kemaslahatan mereka juga. Yang kedua jadi partner MC. Jadi MC 3, MC 4, MC 5, MC 6 di setiap titik orang. Tapi langkah awal saya mau berkoordinasi dengan tokoh-tokoh yang sudah ada, yang beberapa di kandangan dengan di parti itu, seperti Pak Komputer, di parti yang lainnya juga, untuk diambil servisnya yang mana mau MC yang handle khusus servis mau. Karena selama ini yang saya telusuri keberapa ini ada satu teknisi aja di berapa yang di sana juga tidak mampu mengambil dari beberapa hotel. Karena dia buka di rumah pribadi. Maka untuk tokoh-tokoh ini ada 3 tokoh yang sudah saya sempat tayangkan kemarin yang siap bekerja sama dengan beberapa ini ada. Artinya ada satu supir yang servis keliling, ini bukan servis keliling tapi mobil keliling setiap harinya akan untuk Tanjung Banjarmasin. Setiap hari ada minimal 2 hari. Jadi berangkatnya itu ngambil sambil nantar servis yang kemarin dan sekaligus nanti kita sedikit menyuplai masalah spare part walaupun jangka waktunya 1 minggu bayar 1 minggu dengan dinas di sana. Sedangkan kami bisa nanti menunjukkan di komputer itu 21 hari. Jadi kita bantu ini juga memasarkan barang di situ. Nah ini kenapa saya kasih tahu kalian, biar kalian ini tahu bagian dari visi-visi yang di luar daripada SOP yang ada, di luar daripada tuangan-tuangan yang ada. Itu gerakan yang kedepannya insya Allah yang harus kita maksimalkan. Kalau yang di MCC ini seperti depan, kalau ini lagi masih belum kewalahan loh. Belum kewalahan, artinya belum kita bergerak di bidang marketing bagaimana untuk menarik servis yang namanya. Satu, ya masih banyak waktu kosongnya masih gitu ya. Satu, Puturina nanti tak kasih tugas, tapi bukan Dina, polis ya. Polis diperankan dulu di Al-Karomah sama di apa tuh Gubernur FM tuh di suara FM berapa? Banjarbaru. Banjarbaru. Nah itu mau digelarkan insya Allah bulan depan menjelang sampai Ramadan nanti. Terus kemudian kebetulan di anak COVID kita tidak bisa pasang itu, tapi iklan bukan hanya iklan itu saja. Tujuannya apa? Untuk servis, untuk mendatangkan servis. Yang mana karena sekarang lagi belum kewalahan, kata Irfan tadi kan tak mungkin kewalahan gitu. Nah kalau sudah kewalahan baru kita nambah tim lagi. Saya belum puas kalau Irfan belum kewalahan. Dipastikan orang Martapura Banjarbaru ini mendengarkan azan di radio Al-Karomah buka puasa, dipastikan. Dan biasanya MC saya terhadap Mas Arif di Al-Karomah itu, MC minta tayangan terakhir saya paling mendekati azan sebelum tahlilan. Sudah, kalau itu kebiasaan kami dengan Mas Arif di Al-Karomah itu sudah biasa minta tayangan terakhir. Ada 3 kali tayang itu sebelum buka puasa itu. Dari hari Natal, atau ada juga biasa nanti tayangan terakhir di sebelum buka puasa. Tapi sebelum buka puasa itu ada baca-bacaan dulu. Nah sebelum baca itu, tapi rata-rata orang Islam Martapura sama Banjarbaru ini menunggu adanya di Al-Karomah itu, channel Al-Karomah itu. Nah di situ nanti untuk peluang besarnya untuk servis juga mungkin ada gratis kan juga bagi pelanggan-pelanggan yang sudah banyak servis pensi, mungkin ada reward atau gratis 5 kali 1 misalnya kan, kalau 5 kali datang kita kasih kartu apa nanti pelanggan ibaratnya kan kita gratiskan 1 itu bisa saja nanti
Lalu kemudian bagi kalau di bidang servis ini kenapa mau saya buatkan sekarang? Tentunya ada dua manfaat dan dua faedah. Satu kemaslahatan yang juga biar menjabar kemana-mana servis karena memang Kalsel ini masih tidak terlalu banyak teknisi di kota lain seperti di Batu Licin, Tanjung sampai Balangan sampai berapa ini tidak terlalu banyak teknisi. Mau mencetak orang-orang sana juga rencananya. Yang kedua juga kemaslahatan yang nah, ini saya mau buatkan karena laptop ini antara yang buat dengan yang rusak kebanyakan yang bikin, kebanyakan yang beli. Kalau yang rusak dalam satu hari ini satu laptop yang hancur dibuang jadi sampah, tapi yang belanja ratusan laptop dalam satu hari. Ya, ada berapa toko di Martapura, Bandar Baru sama Jalan. Itu kalau satu hari 50 unit itu ada yang keluar. Tapi yang rusak ada nggak 10 unit dalam satu hari? Berarti laptop tambah hari ini tambah banyak dan servisan harus tambah banyak. Cuma enaknya di Martapura ini di Kalsel umumnya ya. Jadi saya ceritakan dengan Rina tadi, orang tidak terlalu bertele-tele mau servis. Jual lagi gitu. Berapa ditawar sama pangkat. Jadi itu kesempatan kita juga. Kita dengan Jawa Timur. Karena kalau kita hanya membeli itu lebih potensi besar keuntungan di situ daripada menyervis. Oke lah kita sekarang kalau beli laptop tidak usah tawar-menawar lah, tidak usah dicek, tidak usah diapa, yang penting diangkat beratnya udah lengkap, tawar langsung 200-300 ribu, hanguslah total, nggak rugi, karena ada sih. Tapi kalau bocor banyak, paling ada beberapa transaksi yang kecolongan tidak dari 100 transaksi tidak sampai 1%. Jadi yang juga ada itu benar berarti aja. Tapi yang nggak kecolongan namanya yang beli hanya 300-400 karena kita nggak ngecek isinya juga untung-untungan juga, tidak ada bisa berarti hanya baik banget itu untungan juga lain juga. Nah di situ jadi intinya pada kesempatan hari ini kita berharap yang tentunya satu, kita dengan bekerja bersama ini mudah-mudahan menjadi kemaslahatan bersama. Kalaupun ada pendapatan rezeki sebagian yang bisa dikait dari MCO ini mudah-mudahan barokah. Dan bagaimana untuk bisa mencapai barokah itu kita saling sama-sama menjaga khususnya kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba. Itu yang harus kita jaga. Karena tidak mungkin kalau kita mengandalkan otak saja akan bisa mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Karena jadi Allah itu sudah Allah yang memberikan semuanya. Kalau kamu mengikuti aturanku dalam berbisnis, dalam usaha apapun, Allah yang akan mendatangkan kebahagiaan. Cari-cari namakan pun, maka harus dengan iman. Salah satu ayatnya yang sering kita baca dalam surah Al-Baqarah itu, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kalau kalian mencari rezeki dengan iman, dengan mengikuti aturan Allah, maka kalian gerak sedikit, maka saya akan yang mendekatkan rezeki itu. Ma razaqnakum, saya yang mendekatkan. Nah, yang paling itu sekarang kita harus sedikit juga menyesuaikan dengan kehidupan modern pada saat ini. Kita tidak juga bisa diam di tempat yang mana masa-masa primitif dulu, gitu kan. Kalau Sri Mulyani kemarin mengatakan begini, orang Indonesia ini kebalikan sama Amerika. Sri Mulyani lama di Amerika. Kata Sri Mulyani, orang Indonesia ini suka bekerja keras, tapi asyik tidur. Makanya nggak kaya-kaya karena mengandalkan tenaga, hasilnya ditidurkan. Tapi kalau orang Amerika Serikat, dia bekerjanya sedikit, asyik bangkit, muter.
punya uang 100.000 tak mau dari cendol, dia tukang cendol jadi tutup sekarang. Punya uang 1 juta mau dari itu nggak tidur, orangnya tidur, tapi asik utang. Nah, kenapa ekonomi kita di Indonesia ini tidak bangkit-bangkit amat? Itu mindset kita, itu mindset itu. Bahasa kasarnya kalau kata Sri Mulyani itu mindset miskin. Hati, Indonesia yang miskin hati. Kenapa? Karena punya beras, yang ada di tabung dompet, nggak keluar mana-mana di dalam dompet. Di ATM, aja di ATM. Nambah ada kerjaan tenaga kita, main tunjuk-tunjukkan. Padahal kalau yang di dompet itu diputar, kan kalau sok modalnya 500.000 itu mudah berapa aja, dan sekian. Itu kan nggak tidur rasa itu. Otomatis dikasih 100.000 kan, 50.000, 30.000. Nah, itu bagian daripada metode-metode luar yang mungkin kita bisa ambil, bisa petik juga selama itu menjadi kebaikan dari kita. Artinya jangan hobi kita menabung saja, tapi tabungan itu dijalankan dan menjadi sesuatu yang bermanfaat. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja dari hal-hal semuanya. Saya minta pendapat kalian masing-masing. Apa yang seharusnya tambahan atau apa dan segala macamnya. Untuk selanjutnya saya minta saran Pak Haji Toha dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Teman-teman sekalian, mohon maaf saya agak terlambat tadi karena mesin antara anak itu disampaikan oleh Pak Haji tadi tentang segala macam lah dari tata tertib dan konsekuensi kita di perusahaan, anggaplah kita perusahaan. Iya. Yang saya mohon aja dari teman-teman itu adalah kekompakan. Kekompakan ya, dari teknisi, dari pemimpin, dari siapapun juga yang masih ada di tim kita. Jadi kerja kita kerja tim. Kalau kerja tim itu insya Allah lah kita kan gak kerja sendiri-sendiri. Apa yang kita kesulitan bisa kita tolong dari teman kita yang lain. Dan mempermudah kerja kita. Terus mencari jangan waktu yang lengang banyak sekali kalau kita sementara ini banyak waktu lengang. Kewalahan Ya jangan digunakan dengan yang misalnya nonton YouTube yang enggak penting gitu kan. Padahal dari segi laptop dan komputer saja kita belum setengah separuh aja nggak ada nggak sampai. Ya nggak nyampe kita, pikiran kita, ilmu kita. Bisa browsing tentang bagaimana interface, bagaimana sistem yang kita bisa install misalnya. Browsing tentang laptop lah kalau kita di waktu kita kerja. Di waktu kerja. Kalau waktu istirahat ya boleh lah waktu istirahat bebas. Ya kalau chattingan yang enggak ya tentunya di dengerin biar nggak mengganggu fokus kita.
umumnya tentang servis. Soalnya meskipun kita sebentar lagi akan menerima anak-anak dari mungkin dari kaji ya, sekolah. anak magang. Mereka yang belajar di kaji juga tentang komputer dan jaringan. Komputer dan jaringan aja. Jadi komputer mati apa yang diganti aja. Tidak sampai ke elektronik yang mendalam. Kalau tentang elektronik service, misalnya khususnya di service mesin, kalau di software mereka mungkin banyak tahu juga mempelajari software. Di hardware belum tentu, karena kalau yang mati habis ya kita ganti habisnya. Yang mati RAM misalnya ya RAM. Tapi kalau di mainboardnya tentang elektronik yang dasar, yang mendasar di mainboard itu mereka nggak dipelajari. Jadi kita harus juga browsing lah. Sekarang ilmu juga ditumpah-limpahkan oleh kita tentang kemauan kita aja. Tinggal buka limbah kita itu mobil semuanya muncul. Bagaimana caranya, bagaimana ya di software juga diatur. Jadi gunakan waktu semaksimal mungkin. Di waktu kerja itu ya meskipun nggak ada kerjaan, jadi nggak ada yang akan dikerjakan, ya mengupgrade ilmu, karena ilmu kita. Terima kasih. Kita mudah-mudahan bisa mengambil saran-saran dari beliau bagaimana untuk selalu mengupgrade kemampuan kita di bidang masing-masing. Selanjutnya saya akan bagi di dalam struktur bagian masing-masing, yang mana bagian tugas masing-masing ini bisa pertanggungjawabkan dari bagian-bagiannya. Untuk sementara ini karena memang tim kita masih sedikit, tapi dengan berjalannya waktu insya Allah kita menambah lagi bagaimana tertib dan segala macamnya. Yang mana bagian manajer administrasi maka di bawah tanggung jawab Rina untuk manajer administrasi. Kemudian di manajer marketing maka Holis, yang artinya harus memegang amanah yang mau dibikin ini. Nanti akan saya buatkan formnya lagi, nanti satu bagian apa saja tugas masing-masing gitu kan. Dan untuk kepala bagian di teknisi, ya tentunya Pak Haji Torres itu sendiri, yang mana didampingi bagian pencatatan itu oleh Ahmad, bagian pencatatan servis untuk dilaporkan kepada bagian administrasi gitu kan, Pak Dina tentunya. Khusus yang wajib Iya. Dan untuk Irfan, yang tentunya bagian dari software itu sendiri, tanggung jawabnya Irfan, bagian teknisi softwarenya, dan Wahid di bagian hardware-nya juga. Yang mana ini tidak lepas daripada yang saya sebutkan tadi dari poin yang ke-9 tadi,
di mana kita harus punya catatan harian, kegiatan harian, seperti halnya yang dulu pernah Irfan lakukan. Kalau Irfan sudah tahu waktu itu aturannya. Jadi catatan harian itu penting bagi Rohi, Irfan itu sendiri, yang mana mencatat punya masing-masing. Masing-masing. Kalau Irfan seperti biasanya lah, di belakang tulisan itu karena bagian kepala bidangnya di situ. Untuk yang lain, jika ada masalah ya, pertimbangan-pertimbangan yang tidak bisa memutuskan atau pertanyaan dan segala macamnya, boleh telepon saya langsung. Artinya kebutuhan apa saja yang ada, saya masih tetap aktif insya Allah di MC1 dan MC2. Artinya untuk MC2 ya tentunya strukturnya satu gitu kan. Artinya diborong oleh Mas Supri sama Leda. Untuk MC2 gitu kan. Nah itu ya Masya Allah kita apresiasi buat Supri yang mana mampu bisa mengambil 3 tugas pokok dari admin, juga marketing dan juga teknisi, walaupun teknisi masih ditanya gitu kan. Tepuk tangan buat Mas Supri dulu. Dan untuk yang di belakang kita mudah-mudahan ke depannya ini lebih meningkat lagi, lebih kita tingkatkan lagi pelayanan terhadap pelanggan yang sudah sama-sama lebih dijaga, hindari pelanggan kecewa. Kalau ada kesalahan, janji, jangan sampai janji terlalu dekat kalau sekiranya waktu teknisi tidak cukup. Misalnya nih, buru-buru, dia harus selesai besok, tapi janjinya kira-kira nggak mampu selesai besok. Orang aja nggak apa-apa. Kalau buru-buru sampean dan tidak bisa sabar dengan antrian misalnya, suruh berangkat servis lain, nggak apa-apa. Kita jangan menghandle suatu masalah, karena kita bagaikan itu menaruh bom di toko, tinggal nunggu letaknya aja gitu kan, dimarahi orang. Kita mati lah kalau kita gitu terus berkat. Dari itu yang harus kita tekankan. Untuk marketing, knowledge ya dikembangkan sendiri. Bagaimana kemajuan zaman, kemajuan masa, minggu, bulan, hari itu berbeda-beda. Dan knowledge harus pantau itu. Apakah dari sosial media yang mana yang harus masuk, di grup yang mana yang harus masuk dan bisa menjual. Saya tidak mau mendengar satu hari nggak jual. Artinya saya mau terlihat laporan setiap hari ada jualan. Cukup-cukup 3, 2, gitu. Artinya ketika target ini target minimal dari dulu di 30 sebenarnya. Artinya karena target 30 kita diam di situ saja. Ada perkembangan untuk terbang ke 60, terbang ke 50. Harus 50. Ya mencapai hampir 50 kan seperti itu kan. Ya ayo kita bisa hidupkan lagi metode-metode itu kan baik. Bagian dari metode itu salah satunya apa? Iklan yang pribadi, iklan yang terselubung. Jadi kalau MC harganya tetap, nah iklan pribadi bisa gorengan tuh, iklannya tuh, pasang iklan pribadi yang harganya di bawah itu, khusus COD lah gitu. Itu penting juga mengikuti perkembangan, karena ada kalanya orang ini suka beli di toko, ada kalanya orang tidak suka beli di toko. Alasannya sama-sama benar. Karena bekas Pak, kalau beli di toko biasanya sudah diobrak-abrik, dapat rusak, dapat ini. Jadi saya mau beli yang pakaian orang aja, yang jelas dipakai berbulan-bulan. Ada orang yang suka seperti itu. Sebagian sebaliknya ada juga. Saya mendingan beli di toko karena ada garansi. Kalau ada ngeklaim saya bisa langsung datang ke tempatnya. Ada yang seperti itu. Nah dari kedua model ini kita harus saling semuanya dua-duanya. Ya salah satunya satu iklan toko, satunya iklan pribadi. Itu bagian dari jadi modis bisa pasang iklan 3 akun nggak apa-apa. Akun MC pasang, akun Holis pasang, akun Abdul pasang. Yang mana Holis semua yang ada itu nggak apa-apa. Jadi kalau berkumpul sama MC Jaya, kalau orang yang nggak mau MC ya mati. Nggak ada pertimbangan. Jadi satu barang itu bisa dijadikan beberapa iklan yang penting foto berbeda, background berbeda. Taruhlah Lenovo G40, pasti orang ini mencari perbandingan.
Dilepuk, keluar yang punya MC 2.600.000. Ada lagi iklan satunya 2.600.000. Ada 2.700.000. Tidaknya MC. Padahal itu aja iklannya apa di sini tidak misalnya. Tapi harga berbeda. Itu lagi bukan apa ya? Ini bagian dari siasat, bagian dari strategi. Bukan membohongi orang, bukan. Kadang ngerabuti jalan ini. Nah disitulah. Jadi karena sekarang waktunya mepet dengan waktu maghrib, kalian bisa baca sendiri nanti. Akan saya kirim filenya semuanya nanti terhadap grup gitu ya, terhadap grup masing-masing. Kita bisa pahami masing-masing, belajar masing-masing. Yang mana pada hari Senin besok lusa kita sudah mulai penerapan sistem yang baru. Untuk lebih jelasnya kita briefing besok lusa, kita briefing pagi gitu ya. Nah ini ada pertanyaan buat kalian. Pendapat kalian kalau masuk jam 8 seperti apa? Apa lebih setuju jam 9 seperti biasanya? Atau lebih setuju jam 8 untuk mengintip orang-orang yang belum berangkat ke kantor? Setuju asalkan pulangnya jam 8 juga. Pulang jam 8 nggak mungkin. Mungkin. Karena yang orang ramai itu biasanya bisa. Kalau jam 8 bisa. Kalau di situ kiranya ada pertimbangan kurang anu, kita kembalikan sama waktu asal aja dulu. Jadi di SOP ini belum balik. Jam 9 kita tahu maksudnya. Gitu. Nah, baik. 9 kita. Oh iya. Ayo. Jam 9 dulu. Nah ya ini sekedar pemberitahuan buat kalian. Itu pagi SOP-nya beda. Pagi banget. Jadi pagi ini tidak ada ikatan dengan waktu. Karena beliau ini kadang-kadang bekerja Sampai jam 1 sampai jam 1 malam. harus Jam 2 ditinggal. malam. Jadi tidak saya kenapa? Karena beliau ini punya anak, punya istri yang keluarga yang masih kan baru di sini kan. Karena baru tentunya saya harus memahami bahwa Pak ini punya tugas rumah juga. Ada tugas rumah, tapi tidak selesai. Jadi untuk yang ini kebetulan itu aja. Yang lain, yang mudah-mudahan kita bisa ikuti aturan yang sudah ada. Ya sudah, sekian dulu dan terima kasih. Mudah-mudahan semua pembicaraan ini dijadikan Ada Irfan. Irfan ada. Kan kita kadang-kadang uang laptop laptopnya dari MC juga, kita kan mendapatkan dari MC harusnya apa? Kalau mau jangan dibarangnya juga. Satu pertanyaan Irfan bagus sekali. Kenapa kadang-kadang kalau ada pelanggan yang bekas beli MC, kadang-kadang MC itu Menolak. nggak terlalu tertarik untuk membelinya. Iya. Bukan menolak, tapi tidak terlalu tertarik. Alasannya? Satu, pertama kita ini di posisi berjual. Kalau emas beli di toko Sampurna emas gitu ya, maka tukang emas pasti ngomong, Pak kalau mau mahal jual di sini lagi. Secara mindset semua orang kalau menjual tempat beli pasti harus laku. Dibuat ruginya paling sedikit. Nah, sementara kalau laptop tidak seperti emas. Kadang-kadang orang itu dipakainya sudah lawas, maunya jualnya larang. Ketika kita tawarin orang, dikira toko ini Sembarang menawar. bermain, nakalin atau rambutin lah atau apa. Masa kalau nukarnya 2.500.000 kita mau 1 juta gitu. Sementara kadang-kadang kondisi laptop ini sudah berbeda. Baterainya kadang-kadang sudah lemah, kadang-kadang sudah berat juga habisnya. Nah kita kalau jelaskan itu mungkin terlalu panjang sama orang kan. Kalian harus mampu memberikan penjelasan itu. Pak, dia waktu nukarnya kondisinya kayak ini. Kenapa saya harus ada histori di dalamnya?
pembelian Rina, apanya yang sesuatu dijual, apanya yang bagus, baterainya hanya ada. Tujuannya kalau ada orang jual kita punya data. Waktu nukarnya di sini kondisinya LCD-nya tidak ada bergaris, wah ini pada bergaris. Coba bayangkan berapa kali saya ketemu orang yang LCD-nya garis, lalu bilang bukan dari dulu. Nah ini waktu nukar di sini. Harus cek di data tidak ada data. Seperti itu kan, tidak ada data bergaris. Nah, itu contoh lah bagian daripada FC bukan menolak, bukan, akan tetapi tidak memaksa harus membeli. Kalau sekiranya orangnya ini bersikeras mau dijual. Karena kenapa? Kalau kondisi laptopnya sudah berubah, terkecuali kondisinya sama dengan histori yang dijual. Baterainya 3 jam mau dijual, sekarang masih tetap 3 jam bergerak. Lalu di sini nggak ada bintik dulunya, sekarang masih nggak ada bintik. Baru kita berikan sedikit. Karena kenapa? Laptop ini tidak bisa mengambil keuntungan di bawah 500 ribu. Kenapa? Karena laptop tidak seperti jualan rokok yang laku setiap saat, setiap menit, setiap jam. Ada di servis mana mau dijual harga yang larang, karena nukarnya di FC. Nah banyak yang kejadian seperti itu. Itu juga masukan yang bagus depan, karena ini semuanya tidak dituangkan di aturan penjualan dan pembelian. Itu nanti saya bikin, saya tuangkan juga itu. Kenapa? Nah bagian dari masukan yang bagus depan. Oke, selanjutnya ada lagi nggak? Paham tadi kan maksudnya? Apa? Beda selanjutnya apa? Oh ada dikembalikan juga, ada. Kalau dikembalikan tidak boleh. Kalau menjual lagi tidak boleh. Itu servis kan atau membeli? Membeli waktu membelinya bagus. Kalau mati-mati bukan dari orang yang memakainya yang tidak tahu, tapi dari dokternya, maka tanggung jawab kita sebagai dokter. Ada masalah garansi kalau saya bilang. Tapi ada beberapa masalah yang juga tentunya ini harus di garis bawahi ya. Satu, banyak orang pelanggan yang beli laptop ini tidak paham. Memfungsikan laptop ini ada yang tidak paham. Blue screen gara-gara matinya dimatiin tombolnya, tiba-tiba tidak rusak. Ada yang seperti itu. Nah itu, jadi beberapa kali saya ditelepon sama orang, sama pelanggan yang sudah beli DLC. Pak, kok ini layarnya biru? Padahal waktu dicek di tombol-tombol kemarin bagus. Ternyata kan ada minta F1. Waktu matikannya gimana ya Mbak? Dipencet tombolnya, nah itu salahnya dia. Nah orang kesalahan kelemahan ini itu kadang-kadang karena ketidaktahuan mereka, jadi menyalahkan laptop rusak, padahal nggak rusak. Tapi kalau memang yang rusak, selama garansi kita akan berterus. Tetap harus diperbaiki selama masa garansi. Ya. Ada jual beda. Misalnya ya ada Pak kejadian seperti itu kita pilih, cuman kalau masih dalam masa garansi kita kasih kerugian sedikit ya. Kalau masih dalam masa garansi, jangan seakan-akan membeli dari orang lain gitu kan. Anggaplah sewa pakai ya, ibaratnya sewa pakai misalnya ya berapa. Karena memang, tapi alasannya harus ditanyakan dulu. Ini sebenarnya bukan dikembalikan, dijual kembali. Karena kami kalau membeli memang harus dibawa harga jual. Tidak mungkin saya menjual 25 mau dibeli 25 tidak mungkin. Artinya tetap harus ada hubungan dengan kami. Satu, ada sewa. Dua, kami karyawan. Yang ketiga, ada SOP-nya, ada aturannya. Jadi tidak mungkin saya membeli hanya yang rugi 100, nyewa sudah 1.000 barang-barang tidak bisa. Kita bisa bicarakan negosiasi. Nah itu pada juga. Kalau masalah yang jual yang tadi mau jual kembali, memang satu itu harus waktu dijualnya kita data semua. Jangan sampai tidak tahu yang dijual ini minusnya apa. Sehingga kalau datang tahun depan kita sudah tahu wow penjual
Pak Sarwono ini waktu nokannya ini kondisinya aman semua, tiba-tiba sekarang baterainya drop. Pernah dulu bilang, Pak itu baterainya drop, memang waktu nokannya drop Pak. Kita mau punya data, mau bilang Pak. Sudah kalah kita. Nah seperti itu. Nah selanjutnya ada lagi. Nih, apakah hal ini menjadi opsi terbaik mungkin ketika menghadapi, anggaplah orang yang beli DMC komputer itu kondisi normal, anggap kondisi normal, beda kalau udah rusak. Apakah mungkin harus tercatat juga potongan presentasinya itu, misalkan, karena ada orang yang langsung minta, misalkan salah satunya berapa persen kalau misalkan dijual lagi potongannya, kan ada yang seperti itu. Apakah harus ada catatan nanti harus dipakai 2 bulan misalkan? Kalau kondisi laptop pembeli itu bisa menjadi berapa persen teruskan laptop juga. Lain potongan. Nah, iya. Kalau laptopnya tambah rusak, potongannya misalnya maunya saya sekian persen kan tidak bisa juga sesuai dengan kondisi barangnya ada itu. Kalau misalnya belinya normal tiba-tiba ada boleh sedikit ada apa itu dikira-kira saja. Yang penting kalau sekiranya membuat aman ke pelanggan itu, biasanya orangnya dapatnya nih pelit, maunya dulunya tinggi, nggak mau rugi, ya udah kalah kita itu. Tapi tidak semua orang yang begitu. Ada juga yang orang ada yang namanya. Kalau memang kena yang ibu-ibu kadang kita marah-marah tuh kalau kita orang murahkan ya sudah dia kadang. Tapi tentunya dengan diskusi, dengan pembicaraan, dengan juga. Ini pahamkan orang itu, karena mereka tidak paham, jadi berikan pemahaman. Tapi kalau bisa, selama dalam masa garansi tidak bisa kita beli kembali, usahakan tidak bisa dikembalikan kalau tidak ada kerusakan. Kenapa? Karena itu masalah garansi, hukum masalah begini, artinya mintanya misalnya di Novo, abangnya juga berikan asam, kan salah dia. Jadi jangan karena nggak mau merek asam, mau merek Novo, lalu mau dijual kembali, itu tahan dulu sebelum jual. Itu sama dengan mau kembalikan. Itu harus tertulis kesepakatan. Ya, kalau tertulis atau presentasi itu tidak boleh. Lain presentasi masalah contoh kayak yang sampaikan tadi, kalau masih masa garansi kan dengan cara halus mau menjual padahal mau mengembalikan. Barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan. Sebenarnya kuat tidak itu di nota itu. Tidak bisa dikembalikan. Kalau dia merasa mau itu silakan mau dijualkan. Kan dijualkan. Yang sama dengan tidak terlalu banyak ruginya. Ya kan ya. Karena kalau terlalu itu dicoba-coba. Nah, ruginya 100. Ada lagi? Ya. Kita jual garansi. Ya. 30 hari ya. Ya. Yang digaransikan itu Mesin saja. Mesin saja. Memang ada keterangan itu garansi mesin. Maka itu ada dioris. Kan hanya mesinnya. Kalau nggak sampai rumah dan nanti rezekinya tiba-tiba pecah, ayo urusan kami tidak. Nah, itu kan. Ada kan kemarin sampai rumahnya itu rusak rezekinya karena bawanya pakai motor traktor gitu kan. Tadi boleh. Padahal bawanya pakai motor, cara dia sendiri gitu. Kalau yang lain tidak ada.